Rekonstruksi pembunuhan terhadap Bobi Yong, 36 tahun, pengusaha toko mebel di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, digelar polisi di tempat kejadian perkara di Kelurahan Payaman, Kecamatan Kota Nganjuk pada Kamis siang. Sebelumnya, pengusaha kasur itu ditemukan tewas bersimbah darah dalam garasi mobilnya pada tanggal 5 bulan Februari tahun 2022 lalu. Setelah diselidiki oleh polisi, pelaku pembunuhan terhadap Bobi Yong ternyata adalah MYS, yang tak lain adalah sopir pribadi korban sendiri. Dalam rekonstruksi yang digelar di lokasi kejadian ini, tersangka memperagakan sebanyak 51 adegan, mulai dari persiapan, adegan saat mengeksekusi korban, hingga adegan membuang pisau yang dipakai menghabisi majikannya itu ke sungai. Dalam rekonstruksi ini, pelaku juga berhasil mengungkap motif pembunuhan tersebut yang dilatar belakangi oleh rasa dendam pelaku terhadap majikannya. Dari keterangan tersangka, sejak bekerja kepada korban selama 2 minggu, ia telah diperkosa dan dipaksa melayani nafsu bejat korban sebanyak 4 kali. Setiap diperkosa, tersangka juga mengaku tak pernah diberi uang sesuai yang dijanjikan. Karena geram, tersangka kemudian nekat menghabisi korban dengan menggunakan pisau yang sudah disiapkan di balik kursi mobilnya. Tak puas menghabisi korban, tersangka kemudian masuk ke dalam kamar korban untuk mengambil barang-barang berharga. Untuk menghilangkan jejak, tersangka kemudian membuang pisau yang dipergunakan menghabisi nyawa korban ke sungai. Kita melaksanakan rekonstruksi pembunuhan yang inisial yang dilakukan oleh tersangka MY. Dilakukan sebanyak 51 adegan, sudah dilaksanakan, intinya didampingi oleh kuasa hukum dan juga dari Kejaksaan Nganjuk. Pelaksanaan sudah berlangsung lancar, 3 lokasi yaitu di toko ABC, terus di garasi tadi, dan yang ketiga adalah tempat pembuang senjata tajam yang digunakan di sungai. Ada fakta baru yang bisa diungkapkan dari hasil rekonstruksi? Fakta baru yang kita temui dari rekonstruksi ini adalah beliau sempat melakukan gerakan tambahan, misalnya pada saat pengambilan barang, dan juga pada saat pengambilan barang ada adegan memang yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ada tambahan-tambahan sebanyak tadi menjadi 3 tambahan. Pada saat di dalam ruko terutama pada saat mengambil barang-barang banyak yang tidak terlihat atau terpantau CCTV, termasuk tersangka ini juga sengaja, ternyata pada saat rekonstruksi ditemukan sengaja menggunakan lap pada saat mengambil barang di dalam ruangan atau kamar dari korban. Jadi niat dia pada saat membeli online pertama, jadi 340-nya itu di KUHP sudah sempat dilakukan, jadi di sana dia memesan, selanjutnya pada saat sudah membunuh, dia ngambil barang bahkan menjual kendaraan yang di belakang ini di wilayah Blitar. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Nganjuk, Sofiana Nafi, Bayu TV melaporkan.